Setelah Utsman berhasil mengkodifikasi Quran yang kedua dari mushaf Hafsah, Utsman memberikan perintah untuk mengumpulkan semua mushaf yang ada untuk dibakar. Jadi gini ya, firman Allah. Orang Islam percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tapi kenapa Utsman berani membakar firman Allah yang dibukukan pertama kali oleh Abu Bakar? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baiklah sahabat saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menangkapi sebuah video di seorang Bang Didit ya, yang mana dia mencoba mengelabui kita, atau ya karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya tentang Al-Quranul Karim. Apa yang disampaikan oleh seorang Bang Didit ini ya, saya rasa dan saya yakin itu jauh dari kebenaran dan fakta sejarah tentang Al-Quranul Karim. Nah, baiklah sahabat ikhwanillah, sebelum kita melanjuti untuk menanggapi dan mengomentarinya, mari kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh si Bang Didit ini. Silakan. Dan akhirnya si Hudzaifah meminta kepada Utsman supaya disatukan, disamakan gitu ya, supaya tidak ada perbedaan-perbedaan. Nanti umat ini akan terpecah belah gitu ya. Dan kemudian mereka mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Ini adalah istri, salah satu istri Muhammad dan anak dari Umar ya. Dan setelah itu dari mushaf Hafsah ini disalin menjadi beberapa mushaf. Ibu bisa membayangkan ada berapa banyak mushaf yang ditulis oleh Abu Bakar yang sudah tersebar di daerah kekuasaan Islam pada waktu itu. Jadi setelah Utsman berhasil mengkodifikasi Quran yang kedua dari mushaf Hafsah, Utsman memberikan perintah untuk mengumpulkan semua mushaf yang ada untuk dibakar. Jadi gini ya, firman Allah. Orang Islam percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tapi kenapa Utsman berani membakar firman Allah yang dibukukan pertama kali oleh Abu Bakar? Nah, kalau itu sudah dimusnahkan, bagaimana caranya kita yang sekarang itu bisa tahu bahwa mushaf yang ditulis oleh Utsman, mushaf Utsmani, ini sama dengan yang ditulis oleh Abu Bakar. Bahkan masih sama persis yang dengan hafalan para sahabat dan juga yang ditulis di pelepah kurma, kulit binatang, batu, tulang kering, dan juga dudukan unta tadi. Gimana cara ngeceknya gitu ya? Nah, di sini itu tidak hanya buku ini saja yang mengatakan bahwa mushaf-mushaf itu dibakar. Jadi jangan sampai ada yang tersisa, semuanya dibakar habis. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ada yang disobek-sobek atau direbus. Ini apa ya, kok bisa terjadi begini gitu ya. Di Kristen tidak pernah terjadi hal-hal begini. Meskipun kalian menuduh Alkitab itu sudah dipalsukan, diubah-ubah, Kristen tidak pernah melakukan hal yang semacam ini, membakari kitab sucinya. Tidak. Nah, baiklah sobat-sobat ikhwanillah, itulah yang paling disampaikan oleh si Bang Didit ini ya. Dia mencoba untuk membahas atau mencoba menerangkan tentang awal mula adanya Al-Quranul Karim, pembukuan Al-Quran, dan juga tentang pembakaran Al-Quran atau mushaf di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, sahabat ikhwanillah, menurut fakta sejarah yang terjadi ya, apa yang disampaikan oleh Bang Didit ini sedikit menyimpang ya. Jadi ada pembelotan sejarah. Bagaimana dan apa yang dimaksud dengan pembukuan Al-Quranul Karim? Yang patut kita ketahui ya terlebih dahulu, ini kita akan menolak apa yang disampaikan oleh si Bang Didit ini. Pertama, bahwa Al-Quranul Karim itu tidak langsung turun sekaligus ya.
dari Allah, malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW secara 30 juz. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi banyak sekali kaul riwayat ya yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu ada yang mengatakan 22 tahun, 23 tahun, bahkan ada yang mengatakan setiap malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran. Jadi jelas ya, apa yang disampaikan Bang Riti ini tidak tahu bersumber dari mana kalau Al-Quran itu turun sekaligus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat ikhwan fillah, perihal tentang pembukuan Al-Quranul Karim, memang sebenarnya Al-Quranul Karim sewaktu diturunkan oleh malaikat Jibril per ayat atau per surat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu tidak langsung para sahabat menulisnya, akan tetapi Rasulullah SAW menghafalnya. Begitupun pula para sahabat. Jadi bukan satu dua para sahabat yang menghafal Al-Quran atau yang diwahyukan pada zaman itu. Setelah mereka menghafalnya dan maka mereka menulisnya Al-Quran atau ayat Al-Quran tersebut yang telah diwahyukan pada pelapah korma, kepada batu-batuan atau tulang belulang atau juga kulit-kulit hewan. Nah, sahabat ikhwanillah, yang menjadi permasalahan oleh si Bang Didit ini, dia mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu pernah banyak sekali yang beredar. Di sini ada dua riwayat yang mengatakan bahwa tentang adanya pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu, menurut kaul pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dibakar oleh Sayyidina Utsman itu ada Al-Quran yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW yang telah ditelaah, yang telah dikoreksi oleh Sayyidina Utsman dan para sahabat-sahabat yang telah ditentukan akan kesahihannya. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Sayyidina Utsman membakar Al-Quran itu adalah mazhab, adalah suhuf-suhuf, adalah lembaran-lembaran Al-Quran yang seperti pertama para sahabat menerima wahyu, menerima ayat Quran dari Rasulullah SAW. Jadi oleh itukah dedaunan atau pelapah korma atau batu-batuan yang dihancurkan ya. Dan sahabat ikhwan fillah, si Bang Didit mengatakan apabila Al-Quran telah dibakar, telah dimusnahkan, lalu dari mana asli kita tahu aslinya itu Al-Quran? Padahal Al-Quran sudah mengatakan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sendiri bahwa Al-Quran itu yakin akan terjaga keasliannya. Dari mana? Al-Hafidun, yakni orang-orang yang menghafalnya, orang-orang yang tahfidz terhadap Al-Quran. Adapun pembukuan Al-Quran pada zaman Sayyidina Umar atau yang telah terjadi zaman Sayyidina Abu Bakar lalu disimpan oleh Sayyidah Hafsah, yakni istri Rasulullah SAW, putri dari Sayyidina Umar, itu adalah Al-Quran asli. Adapun menurut pendapat kaul yang pertama, setelah dengan berdirinya Sayyidina Utsman sebagai khalifah, dibawalah Al-Quran yang ada di Sayyidah Hafsah itu ya, untuk dikoreksi dan diluruskan dan juga disamakan dengan hafalan-hafalan para sahabat. Nah, sahabat ikhwan fillah, apa yang disampaikan Bang Didit ini menurut fakta sejarah tidak pernah ada pembakaran, tidak pernah ada pembodohan terhadap agama Kristen perihal Alkitabnya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran dulu dibakar, tetapi Alkitab orang-orang Kristen Injil tidak demikian. Menurut ilmu fikih para sahabat, sebagaimana ulama memfatwakan bahwa boleh kita membakar Al-Quranul Karim apabila lembaran-lembaran Al-Quran itu dikhawatirkan akan berserakan hingga tidak terlihat ketakziman atau memuliakannya orang-orang Islam. Jadi dibolehkan untuk membakar Al-Quran dan menaburkan debu atau abu Al-Quran itu ke lautan atau juga dikubur. Nah, sahabat ikhwan fillah, coba lihat fakta sejarah bagaimana yang terjadi dengan Alkitabnya orang Kristen ini. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak dan kita bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.